Baik, selamat pagi Bapak Ibu guru wali kelas serta anak-anak yang terkasih. Pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan, menyimak beberapa hal untuk kegiatan integrated learning yang rencananya akan diselenggarakan mulai Senin depan tanggal 6 sampai tanggal 9. Saya mewakili dari tim integrated learning akan menyampaikan beberapa hal, petunjuk teknis dan juga materi yang harus diperhatikan agar proses untuk integrated learning minggu depan bisa berjalan dengan lancar. Untuk integrated learning eh, tahun pelajaran 2025-2026 akan dilakukan oleh kelas 10 dan kelas 11 dengan mengambil tema generasi muda dan inovasi berkelanjutan. Adapun tujuan kegiatan dari kegiatan integrated learning ini ada 4 hal. Yang pertama, memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang konsep SDGs, khususnya tujuan ke-9. Konsep SDGs ini menjadi concern utama juga bagi SMA Santa Teresia, karena mungkin yang kelas 11 sebelumnya sudah pernah juga berproses dalam penelitian ilmiah. Maka dari hal itu, kami mencoba untuk melanjutkan kembali fokus pada SDGs, pembangunan berkelanjutan, dan masuk ke dalam program integrated learning, namun khususnya untuk fokus tujuan ke-9. Yang kedua, melalui kegiatan ini diharapkan peserta didik bisa menghasilkan ide dan inovasi karya atau produk sederhana, namun tetap fokus pada dan mendukung kepada eh, SDGs atau pembangunan berkelanjutan khususnya tujuan yang ke-9. Yang ketiga adalah untuk melatih keterampilan kerjasama, kreativitas, dan komunikasi peserta didik. Dalam hal ini juga berkolaborasi begitu ya dalam kerja kelompok untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sejalan dengan SDGs. Dan yang keempat, kolaborasi dari mata pelajaran dengan menghasilkan produk literasi. Nah, dari tujuan kegiatan tersebut, maka bentuk kegiatan integrated learning di tahun ajaran ini ada 2 hal bentuknya, yaitu yang pertama seminar, ini adalah pembukaan dari Pekan IL. Seminar nanti akan diisi oleh narasumber dari dosen Universitas Parayangan. Kemudian setelah seminar tentu kalian akan berproses dalam pembuatan produk yang kemudian nanti outputnya atau hasilnya akan dipamerkan secara virtual pada saat penerimaan rapot mid semester. Berikutnya untuk waktu pelaksanaan IL atau Integrated Learning dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Kamis, yaitu tanggal 6 dan sampai 9 Oktober, dan pamerannya tadi yang sudah saya sampaikan begitu ya di hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025. Next. Untuk mata pelajaran yang terkolaborasi dalam integrated learning, untuk kelas 11 dan kelas 12 ada sedikit perbedaan begitu ya. Kelas 11 dan kelas 10 dan kelas 11 begitu. Untuk mata pelajaran umumnya kelas 10 ada bahasa Inggris, pendidikan Pancasila, informatika, dan PKWU. Sedangkan untuk pelajaran jurusan di kelas 10 ada kimia, biologi, dan sosiologi. Dan untuk kelas 11, mata pelajaran umumnya yang terkolaborasi di sana adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan pendidikan Pancasila. Sedangkan untuk mata pelajaran jurusan, ini juga sedikit ada pembedaan karena di kelas 11 ada mata pelajaran tingkat lanjut, begitu ya. Untuk kelas 11.1 dan 11.5, mata pelajaran jurusannya adalah matematika TL dan fisika. Untuk kelas 11.2 dan 11.3 ada kimia biologi, dan untuk kelas 11.4 ada geografi dan sosiologi. Dari mata pelajaran terkolaborasi tersebut, diharapkan peserta didik dapat menghasilkan produk integrated learning berupa apa, begitu ya. Nah, ini untuk kelas 10 ada 2. Yang pertama, produk wajibnya yaitu
yaitu membuat buku bunga rampai. Namun dalam buku bunga rampai di sini ini adalah laporan per kelompok yang kemudian dijadikan satu dalam laporan kelas, begitu ya. Nah, untuk pilihannya ada tiga, yaitu ada healthy food dalam bentuk video, kemudian e-magazine, dan juga komik. Sedangkan kelas 11 untuk wajibnya sama dengan kelas 10, yaitu buku bunga rampai. Ini adalah kumpulan dari laporan setiap kelompok. Kemudian untuk pilihannya, kelompok boleh memilih apakah nanti akan membuat iklan layanan masyarakat, atau eksperimen atau prototipe, atau juga komik. Ya, jadi artinya bahwa dua hal yang harus apa ya, dipersiapkan gitu ya, dan kemudian di produk yang dihasilkan apa. Setiap kelompok ada produk wajibnya, yaitu bikin laporan untuk menjadi rangkuman dari buku bunga rampai, sedangkan pilihannya boleh pilih salah satu. Namun pilihan ini juga nanti harapannya dalam setiap kelas bervariasi. Misalnya ada kelompok yang pilih healthy food, ada yang pilih magazine, atau ada yang kelompok mau membuatnya komik, begitu ya. Tapi paling tidak di semua kelas harapannya semua produk pilihan ini terangkum, gitu ya. Jadi lebih variatif. Begitu juga dengan yang kelas 11. Dari produk pilihan yang tadi sudah saya sebutkan begitu ya. Di sini ada beberapa ketentuannya ya. Yang pertama tadi memang diharapkan ada salah satu pilihannya adalah membuat komik ya. Tentu komik itu juga harus ada panduannya, hal-hal apa yang perlu diperhatikan. Nah, ini ada ketentuan. Yang pertama tentu ada cover, ada pengantarnya, ada tujuan penulis, apa dasar atau yang ingin dicapai begitu ya dari komik ini, pesan apa yang mau disampaikan. Nah, tentunya ini sejalan juga dengan mata pelajaran terkolaborasi dan sejalan juga dengan tema SDGs nomor 9 gitu ya. Kemudian yang ketiga di situ ada isi komiknya berkaitan dengan ada pengenalan tokoh, latar, situasi masalah, konflik tokohnya, dan pesan moralnya atau pesan edukatifnya. Kemudian ditutup dengan lampiran memberikan deskripsi tentang isi cerita serta ada kendala dan proses dalam proses kreasi yang dilakukan. Kemudian formatnya ini nanti bisa dipelajari begitu ya. Nanti ini PowerPoint-nya akan saya berikan di Google Site sekolah. Jadi setiap kelompok bisa eh, mempelajari begitu ya. Karena kita masih ada waktu 1 minggu lagi untuk mempersiapkan hal ini. Jadi ada format ukuran kertas, kemudian berapa panel yang harus dibuat, marginnya, kemudian ketentuan gambar yang dicantumkan dalam komik. Kemudian tidak diperkenankan untuk menggunakan media AI atau mengambil tokoh anomali. Berikutnya untuk ketentuan produk e-magazine, yang mau membuat e-magazine, kelompok akan mencantumkan cover majalah, ada judul, ilustrasi gambar, daftar isi, kemudian kata pengantar dari penulis atau editorial, kemudian isi rubrik ini tentu berkaitan dengan mata pelajaran kolaborasi, dan juga tujuan SDGs nomor 9 tadi, kemudian ada dokumentasi, dan ditutup dengan kesimpulan dan ucapan terima kasih serta adanya profil dari anggota kelompok yang memilih produk e-magazine. Kita lanjut kemudian untuk produk eksperimen atau prototipe, mungkin ini khususnya untuk kelas 11 begitu ya, di mana salah satu produk pilihannya adalah membuat eksperimen atau prototipe dari mata pelajaran jurusan. Yang pertama, ini memang agak umum, tapi nanti kita akan berproses bersama dengan guru mata pelajaran terkolaborasi, atau kalau ada pertanyaan boleh tanyakan kepada saya dan tim kurikulum begitu. Yang pertama di sini harus mencantumkan apa sih bentuk eksperimen atau hal apa yang akan dilakukan, inovasi produknya, kemudian keterhubungan dengan mata pelajaran jurusannya, kemudian apa fungsi dari eksperimen yang dilakukan atau prototipenya atau cara kerja produknya seperti apa, dan harus memiliki manfaat dan nilai keberlanjutan dari produk. Karena ini juga sejalan dengan ya tujuan dari SDGs atau pembangunan berkelanjutan. Jadi produknya harus produk yang berkelanjutan. Bagaimana cara membuat produk yang berkelanjutan? Nanti berproses, berkonsultasi dengan guru mata pelajaran jurusan masing-masing di kelas 11. Gitu ya, dan kemudian ada penilaian juga untuk kerapian produk.
Oke, saya lanjut. Ini untuk yang healthy food. Healthy food adalah untuk pilihan kelas 10 ya. Yang pertama apa ya, memberikan, menampilkan, membuat ide makanan yang unik, yang berkreasi, inovasi. Jadi bukan yang apa ya, yang umumnya sering kita jumpai begitu ya, tapi karena ini ada pelajaran biologinya, maka terkait juga dengan produk yang atau bahan-bahannya dengan fermentasi begitu ya. Kemudian untuk mata pelajaran sosiologi nanti keterkaitannya produk makanan ini memiliki dampak kesehatan apa nih buat masyarakat atau menimbulkan perilaku masyarakat jadi apa nih, aware-kah terhadap apa ya, makanan-makanan yang healthy food ini begitu ya, dari bahan-bahan fermentasi ini. Kemudian memperhatikan juga dari kualitas produknya, tampilan, rasa, kerapihan, serta bahan pangan yang digunakan harus aman tentunya, minim limbah ya, dan kemudian kemasan yang digunakan dalam konteks ramah lingkungan. Artinya semua produk healthy food ini nanti dirangkum dalam bentuk video. Nah, untuk healthy food mungkin nanti akan memasak begitu ya, menggunakan ruang boga di sekolah begitu ya. Maka nanti tolong diinformasikan kepada wali kelas, dan nanti wali kelas juga bisa mendata, dan nanti kami akan coba atur untuk penggunaan ruangnya jika proses pembuatan healthy food mungkin di hari terakhir nanti ya, di hari Kamis begitu ya, mau coba buat di sekolah begitu kan, kemudian untuk divideokan dan kita atur penggunaan ruangnya. Ruang yang bisa digunakan di sekolah ada ruang boga, ruang lab kimia, dan ruang lab biologi. Jadi itu bisa digunakan, namun ketentuannya bahan, produk, alat begitu ya, eh, masing-masing kelompok menyiapkan sendiri. Sekolah menyediakan ruangannya saja, memfasilitasi ruangan dan waktunya. Nanti kita atur begitu ya. Kemudian untuk produk iklan layanan masyarakat, ya, ini bikinnya video begitu ya, mengambil isu atau masalah atau tentang lingkungan di dalam di dalam iklan layanan masyarakat itu ada pesan moral yang ingin disampaikan, tentunya mengarah kepada ajakan perubahan yang positif, kemudian menciptakan atau mengajak dengan slogan atau tagline, serta menyertakan subtitle dengan warna dan tulisan yang jelas. Ya, harapannya jika ada kontras dengan audio begitu ya, pembaca iklan atau penonton iklan lain masyarakat bisa memahami pesan yang disampaikan oleh kelompok. Untuk ketentuan videonya, durasinya paling lama 3 menit, formatnya MP4, resolusinya 720 pixel, kemudian komponennya visual real, tidak boleh animasi, jadi anggota kelompok yang diliput begitu ya, atau yang menyampaikan secara real, dan menggunakan audio, dan menggunakan teks atau subtitle dan tagline. Nah, kemudian untuk yang bunga rampai di sini tadi saya sampaikan ini wajib dalam laporan kelas begitu ya. Tapi isi laporan buku bunga rampai kelas itu adalah laporan dari masing-masing kelompok yang memilih produk pilihannya. Jadi setiap kelompok harus membuat laporan dengan format yang demikian, gitu ya. Ada judulnya, ada anggotanya, latar belakang mengapa mengambil tema tersebut, tujuan proyeknya apa, disesuaikan dengan pilihan produknya, begitu ya, alat bahan yang digunakan, hasil karyanya nanti di QR code dengan foto, lalu ada kesimpulan, saran, serta dokumentasi selama kegiatan atau proses kerja kelompok. Jadi ini wajib dibuat dalam setiap kelompok atau laporan kelompok, nanti akan dirangkum menjadi buku bunga rampai kelas. Jadi setiap kelas punya buku bunga rampai. Nah, ini format bukunya ya, ada bagian awal, bagian isi, bagian akhir. Mungkin nanti ini lebih teknisnya kepada karena saya minta juga ada tiap kelas itu punya tim buku bunga rampai. Jadi nanti kita akan berproses dalam format buku ini. Nah, yang terakhir adalah rubrik penilaian. Jadi dari seluruh rangkaian produk yang kalian buat, begitu ya, ada 4 hal yang akan menjadi penilaian dari mata pelajaran yang terkolaborasi dalam integrated learning. Yang pertama, penilaian dalam isi atau materi, keterkaitan produk dan juga TP mata pelajaran 40%. Kemudian ketepatan formatnya 10%, originalitasnya 20%, serta kreativitas dan inovasi produk yang diciptakan 30%.
Untuk susunan kegiatan Pekan IL, tadi sudah saya sampaikan di awal, akan dilaksanakan mulai hari Senin, tanggal 6 Oktober, ya. Diawali dengan seminar, menyampaikan informasi apa sih SDGs nomor 9, gimana sih cara bikin produk inovasi yang berkelanjutan. Kalian bisa nanti bertanya dengan narasumber, atau mungkin dari sekarang udah punya ide mau bikin iklan lain masyarakat, konsepnya kayak gini gitu ya, mau bikin prototipe konsepnya kayak gini dan dikonfirmasi apakah ini bagian dari produk yang berkelanjutan, silakan dikonfirmasi pada saat seminar nanti di hari Senin tanggal 6 Oktober atau lebih tepatnya minggu depan. Kemudian hari Selasanya kita mulai masuk kepada pengembangan konsep, membuat storyboard, desain, naskah iklan, dan sebagainya menyesuaikan dari pilihan produk masing-masing. Lalu melakukan konsultasi dengan guru mapel, kemudian mulai mengerjakan proses hari ketiga, tanggal menyusun kerangka laporan buku bunga rampai tiap kelompok, lalu konsultasi dan feedback terakhir dengan guru, apakah produk yang kita rancang ini sesuai gitu ya, sekaligus juga melakukan finalisasi produk IL. Sampai dengan hari yang keempat begitu ya, finalisasi, pengumpulan produk, dan kemudian kita akan sama-sama melakukan refleksi atas pengalaman pembuatan proyek IL. Nah, jadi pengumpulannya nanti di tanggal 9 Oktober. Ya, 9 Oktober. Lalu nanti kita akan pamerkan di kegiatan penerimaan rapot tengah semester di tanggal 11 Oktober. Dari pameran digital akan ditampilkan di smartboard kelas masing-masing. Oke, terakhir dari saya gitu ya, untuk teknis pelaksanaan IL, hal-hal yang perlu dipersiapkan mulai dari sekarang gitu ya, adalah membentuk kelompok. Nanti akan didampingi dengan wali kelas. Pembentukan kelompok mulai hari ini sampai dengan tanggal 2 Oktober. Linknya bisa diakses ke Google Site sekolah, namun untuk pengisiannya itu nanti mohon bantuan Bapak Ibu wali kelas yang mengisi. Jadi anak-anak hanya dapat viewernya saja atau dapat melihat saja dari draft spreadsheet tersebut begitu ya, dan pilihan produk yang akan dibuat oleh masing-masing kelompok juga harus dilaporkan kepada wali kelas, dan itu nanti penentuannya bisa sampai tanggal 2 Oktober. Kenapa 2 Oktober? Karena harapannya tanggal 6 di hari pertama kita seminar atau pekan IL semua sudah punya punya konsep awal begitu ya, punya gambaran awal tujuannya apa nih, mau bikin apa, diskusi dengan kelompok, diskusi juga, bertanya juga dengan wali kelas, atau boleh bertanya juga dengan Bapak Ibu guru yang mapelnya masuk dalam kolaborasi IF. Seperti itu. Nah, untuk ketentuan kelompok, ini ada sedikit perbedaan di kelas 10. Ya, satu kelompok itu terdiri dari 4 anggota. Ya, jadi diutamakan 4 anggota dulu. Namun kalau kelasnya memang sisa, jadi misalnya 28, sisa 2, nah itu boleh menjadi satu kelompoknya 5 orang gitu ya, atau misalnya satu kelompoknya nanti mau dipasin 3 orang ya. Nah, untuk yang kelas 11 begitu ya, ini 3 anggota. Kenapa lebih sedikit? Harapannya kelas 11 sudah pernah punya pengalaman bagaimana bekerja sama dalam produk IL begitu ya, jadi lebih intens, lebih kerjasamanya lebih mendalam begitu ya untuk yang kelas 11. Jadi satu kelompok 3 anggota. Nah, tadi sudah disampaikan juga di awal, tiap kelompok membuat laporan untuk buku bunga rampai dan satu produk pilihan. Ya, nah setelah itu nanti bersama wali kelas, jika ada anak-anak yang mau menjadi masuk tim kerja penyusun bunga rampai dan juga pameran virtual, tolong nanti disampaikan kepada wali kelas, karena kami membuka untuk tim kerja begitu ya, penyusun bunga rampai 5 siswa, ini bebas mau dari kelompok yang sama atau kelompok yang berbeda, dan untuk yang pameran virtualnya ada 2 siswa gitu. Nah, 7 siswa ini nanti akan mendapat poin lebih atau kredit poin nilai, dan tentu akan bekerja sama dengan saya dan tim IL begitu ya. Jadi nanti dia akan ngurusin buku bunga rampai dan persiapan pameran virtual, tentu akan mendapatkan kredit poin nilai tersendiri gitu ya. Nah, kemudian untuk yang menjadi tim kerja buku bunga rampai dan pameran virtual, kita akan briefing di hari Senin tanggal 6 Oktober. Di situ kita akan buat grup dan kita akan berdinamika bersama untuk mempersiapkan produk-produk dari kelas ini gitu.
Konsultasi wajib dengan guru mapel untuk mapel umum tadi ya 1 kali dan mapel jurusannya ada 2 kali. Ini nggak perlu khawatir nanti antriannya panjang karena gurunya susah dicarinya atau kendala dalam jadwal begitu ya. Ya nanti kita akan coba kondisikan bahwa guru mapel umum dan jurusan yang tergabung dalam mata pelajaran kolaborasi integrated learning masuk ke dalam kelas. Jadi silakan manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk berkonsultasi dengan guru mapel di jam atau di jadwal khusus yang kami siapkan begitu ya. Jadi ini bagian dari evaluasi juga tahun lalu begitu ya. Karena banyak antrian-antrian untuk konsultasi dengan guru sehingga waktunya tertunda. Nah, ini nanti gurunya yang akan masuk kelas. Jadi harapannya nggak ada lagi kendala susah untuk nyari gurunya, nggak pernah konsultasi, antriannya lama dan lain sebagainya. Jadi mohon dimanfaatkan dengan baik waktunya. Ya. Dan terakhir, pelaksanaan pekan IL dimulai tanggal 6 tadi, dan untuk pembelajaran atau jadwal khususnya, kita akan mulai jam pelajaran ke-4 sampai ke-9 dengan durasi 40 menit setiap jam pembelajaran. Demikian, ya. Oke, mungkin ada hal-hal yang nanti tentu ya, pasti nih ya, akan ada banyak pertanyaan begitu ya, teknis gitu ya, bingung mau pilih produk yang mana gitu ya. Silahkan nanti boleh menghubungi saya begitu ya, atau tim IL, ada tim kurikulum juga bisa bertanya dengan Bu Mara begitu ya, bisa bertanya dengan eh, kalau di kelas 10 itu ada Pak Dimas begitu ya, ada di kelas 11 ada Bu Lucy dan juga ada Pak Aryo. Jadi bisa juga bertanya untuk maksudnya gimana sih bikin produknya gitu ya. Atau nanti bisa juga ditanyakan, sampaikan dengan wali kelas. Harapannya Bapak Ibu guru wali kelas juga bisa menginformasikan kepada tim integrated learning atau ke kurikulum. Demikian dari kami, dari saya mewakili tim Integrated Learning gitu ya. Setelah ini silakan boleh pilih apa menentukan anggota kelompoknya, pilihan produknya, boleh berliterasi, ditunggu waktunya sampai dengan tanggal 2 Oktober. Untuk materi Canva yang saya share hari ini, kemudian TP mata pelajaran kolaborasinya ada apa aja, kemudian spreadsheet untuk kelompoknya itu kalian sudah bisa akses di Google Site sekolah. Ya, silakan kalau bawa perangkat begitu ya, laptop atau tabnya boleh cek di situ sudah ada, tinggal kalian bisa koordinasi atau bisa diskusikan, minta pendapat dengan eh, Bapak Ibu wali kelas masing-masing. Dan harapannya Bapak Ibu wali kelas juga bisa membantu dan memberikan kami feedback jika ada kendala atau pertanyaan dari Anda. Demikian hal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika di dalam proses penyampaian materi IL kurang maksimal, banyak kendala begitu ya, atau kebingungan yang dialami. Tapi mari kita berproses bersama sampai dengan nanti pelaksanaan pekan IL-nya kita mulai di tanggal 6 Oktober. Demikian Bapak Ibu Wali kelas, terima kasih atas kerjasamanya, dukungannya, serta juga anak-anak. Selamat berproses. Terima kasih, Tuhan memberkati.